Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidina Diatir Rahman, NIM 2020 09611759, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, akan mempresentasikan tentang studi Al-Quran, yakni tentang sejarah dan perkembangannya Al-Quran. Yang pertama yang saya dapatkan dari presentasi kelompok 1 tentang pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran paling tidak ada 5 pendapat para ulama yang menerangkan pengertian Al-Quran menurut bahasa, yakni yang pertama menurut Al-Hiyani, beliau wafat pada tahun 355 Hijriah, dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa Al-Quran adalah lafal masdar yang semakna dengan lafal Quran yang ikut dengan wazan fu'lanan yang diambil dari lafal qira'ah yaqra'u qira'atan, dan seperti lafaz syakara syukronan dan ghafara ghufronan dengan arti kumpulan atau menjadi satu. Yang kedua, menurut Az-Zujaj, ia wafat pada tahun 311 Hijriah, mengatakan bahwa lafal Al-Quran itu berupa isim sifat ikut wazan fu'lan yang diambil dari Al-Qur'u yang berarti kumpul pula. Sebab semua ayat, surat, hukum-hukum, dan kisah-kisah Al-Quran itu berkumpul menjadi satu. Yang ketiga, menurut Abu Musa Al-Asy'ari, beliau wafat pada tahun 324 Hijriah, mengatakan bahwa lafal Al-Quran itu adalah isim mushtaq ikut wazan fu'lan yang diambil dari kata al-qomu seperti dari kalimat qarantu asyaila yang berarti saya mengumpulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan menurut Al-Farra, wafat pada tahun 207 Hijriah, mengatakan bahwa kata Al-Quran itu berupa isim mushtaq ikut wazan fu'lan diambil dari lafal Al-Quran bentuk jamak dari qarinah yang berarti bukti kitab Quran yang sedemikian, karena sebagian membuktikan kebenaran sebagian yang lain. Dan pendapat yang kelima menurut Imam Syafi'i, wafat pada tahun 204, berpendirian bahwa lafal Quran itu bukan isim mushtaq yang diambil dari kata yang lain, melainkan isim murtajal, yaitu isim yang sejak mula diciptakannya sudah berupa isim alam atau nama, yakni nama dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan selalu disertai dengan alif lam atau al. Jadi bukan isim mahmus dan bukan isim mushtaq, serta tidak pernah lepas dari al. Dan yang proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad adalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfud, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud itu ke Bait Al-Izzah atau tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi dengan jalan beransur-ansur sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya 1 ayat, 2 ayat, dan bahkan kadang-kadang atau surat. Kemudian, hikmah diwahyukannya Al-Quran secara berangsur-angsur. Yang pertama, memantapkan hati Nabi. Yang kedua, menentang dan melemahkan para penentang Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan untuk dihafal dan difahami. Yang keempat, mengikuti setiap kejadian yang karenanya ayat Al-Quran dan melakukan penahapan dalam penetapan syariat. Yang kelima, membuktikan dengan pasti bahwa Al-Quran turun dari Allah yang Maha Bijaksana. Kemudian pengumpulan Al-Quran ada 2 proses. Yang pertama, proses penghafalan Al-Quran. Yang kedua, proses penulisan Al-Quran. Pada proses penulisan Al-Quran ini terjadi pada masa Nabi, terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan pada masa Utsman bin Affan. Yang ketiga, penyempurnaan penulisan Al-Quran setelah masa Khalifah. Dan dari pengertian Rasm Al-Quran, yang dimaksud dengan Rasm Al-Quran atau Rasm Utsmani atau Rasm Utsman adalah tata cara menuliskan Al-Quran yang ditetapkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Istilah yang terakhir lahir bersamaan dengan lahirnya Mushaf Utsman, yaitu mushaf yang ditulis panitia 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Mushaf Utsman ditulis dengan kaidah tertentu. Para ulama meringkas kaidah itu menjadi 6 istilah, yaitu yang pertama al-had, yang kedua al-iyadah, yang ketiga al-hamzah, yang keempat badal, yang kelima wasl dan fasl, dan yang keenam kata yang dapat dibaca 2 bunyi.
Dan pendapat para ulama sekitar Ros Al-Quran. Yang pertama, sebagian dari mereka berpendapat bahwa Ros Utsmani itu bersifat taufiki, yakni bukan produk budaya manusia yang wajib diikuti siapa saja ketika menulis Al-Quran. Yang kedua, sebagian besar ulama berpendapat bahwa Ros Utsmani bukan taufiki, tetapi merupakan kesepakatan cara penulisan atau istilahi yang disetujui Utsman dan diterima umat, sehingga wajib diikuti dan ditaati siapapun yang menulis Al-Quran. Dan yang ketiga, sebagian dari mereka berpendapat bahwa Utsmani bukanlah taufiki, tidak ada halangan untuk menyalahinya tatkala suatu generasi sepakat menggunakan cara tertentu untuk menulis Al-Quran yang notabene berlain dengan Ros Utsmani. Sekian ilmu yang didapat dari kelompok 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.